Markas Komando Korps Marinir. Saya, Serda Adinda, akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir TNI Angkatan Laut di dalam maupun di luar negeri yang akan dihadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo di dermaga Polilamil TNI AL melepas keberangkatan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dari pasukan khusus Intai Amfibi dan Denjaka yang tergabung dalam Satgas Muhibah Port Visit ke Mesir tahun 2024 guna mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat yang terdampak akibat konflik yang terjadi di wilayah Gaza, Palestina dengan menggunakan kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi ikut mendampingi Menhan RI dan Kepala Staf Angkatan Laut dalam melepas para prajurit Jalasena TNI AL untuk mengirimkan bantuan diantaranya terdiri atas makanan, pakaian, air, mineral, dan obat-obatan diantar dari Jakarta menuju Al-Aris, kota Mesir yang berbatasan dengan Rafah di Gaza. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI melaksanakan kunjungan kerja ke Satuan Bravo 90 Kopasgat TNI AU dalam rangka memastikan kesiapan pasukan dan material bertempat di Makosat Bravo 90 Kopasgat, Jalan Raya 8 Rumpin, Bogor. Setibanya di Sat Bravo 90 Kopasgat, Komandan Korps Marinir bersama Panglima TNI langsung melaksanakan peninjauan terhadap kesiapan prajurit dan operasional peralatan militer Sat Bravo 90 Kopasgat. Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan mengikuti upacara dan tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2024 yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla yang digelar terpusat di atas geladak KRI Banda Aceh 593 di dermaga Komando Lintas Laut Militer. Peringatan Hari Dharma Samudra juga diperingati seluruh jajaran Korps Marinir, mulai dari Mako Kormar, Pasmar 1, Pasmar 2, dan Pasmar 3, serta kolak lainnya secara serentak. Dalam rangka menjaga kebugaran, pejabat utama Mako Kormar beserta seluruh prajurit dan PNS Mako Kormar melaksanakan olahraga bersama di lapangan Barungu Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Sebanyak 44 pegolf Korps Marinir mengikuti Farewell Golf Korps Marinir yang dipimpin Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan yang digelar di Padang Golf Pangkalan Jati Cinere, Depok. Kegiatan ini selain ajang silaturahmi juga sekaligus melepas Ir Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Suharyadi yang akan memasuki purna tugas dan pejabat baru dan Lanmar Jakarta serta Danrum Kitalmar Cilandak. Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk memimpin kegiatan monitoring dan evaluasi hibah perlengkapan PHH Pasmar 1 oleh tim pemberi hibah yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertempat di Gedung Bedil Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi hibah Pasmar 1 ini bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya dan Pemprov DKI Jakarta pada khususnya dalam rangka penggunaan dana hibah Pasmar 1. Wujud sinergitas Korps Marinir khususnya Pasmar 1 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk mendampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham RI, Babak Iwan Kurniawan, membuka pelatihan kesamaptaan dasar taruna dan taruni Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan bertempat di lapangan Apel Brigif 1 Marinir, Kesatuan Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan. Wujud kepedulian pimpinan terhadap prajuritnya, Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Yerudi Sulistianto didampingi Ketua Korcap Pasmar 2 Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir Nyonya Desi Rudi Sulistianto meresmikan rumah milik Kopka Marinir Heri Mulyanto, anggota Unit 1 Brigif 2 Marinir dalam program bedah rumah di Perumahan Bumi Mulyo Permet C2 nomor 03 Candi Sidoarjo, Jawa Timur.
Menempuh jarak sekitar 22 km, Komandan Pasmar II Brigadir Jenderal TNI Marinir Yerudi Sulistianto mengikuti Funbike Kotama TNI AL wilayah Surabaya dengan titik start dari Rumah Jabatan dan Kodik Latal dan finish di Mako Lantamal 5 Surabaya. Funbike melintasi 4 checkpoint, diantaranya Taman Bungkul, Taman Apsari, halaman gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, dan lapangan tenis Tanjung Sadari Perak. Pada setiap checkpoint, dan Pasmar II mendampingi dan Kodik Latal Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah membagikan 100 paket sembako yang diberikan kepada warga masyarakat sebagai salah satu bentuk kepedulian dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2024. Jelang pelaksanaan latihan Tribulan 1 tahun anggaran 2024, Asob dan Pasmar II Kolonel Marinir Arif Subriyadi memimpin apel gelar kesiapan personel dan material Pasmar II di lapangan apel Kesatrian Marinir Sutedi Sena Putra Karangpilang, Surabaya. Dalam rangka menjaga silaturahmi sekaligus mempererat sinergitas TNI Polri, khususnya Batalion Marinir Bitung yang selama ini sudah terjalin dengan baik, keluarga besar Yonmar Harlan 8 Bitung menerima kunjungan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Yudiawan bersama rombongan di Mako Yonmar Harlan 8 Bitung Barat, Mahesa, Kota Bitung. Atlet renang Pasmar III Serda Farel Nandana Putra Ananta berhasil meraih medali emas sekaligus perenang tercepat pada kejuaraan renang Fem Swimming Diving Individual dalam rangka peringatan Hari Dharma Samudra di kolam renang Katrin Surya Kesambi, Kota Cirebon. Tingkatkan kedisiplinan dan mencegah pelanggaran berlalu lintas. Detasemen Propos Pasmar III melaksanakan operasi penertiban ketertiban dengan sasaran kelengkapan surat-surat kendaraan, identitas diri seperti SIM, STNK, KTP, KTA, kelengkapan kendaraan serta penggunaan atribut dinas bertempat di Kesatrian Agus Subekti Mako Pasmar III, Distrik Laurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Prajurit petarung Yonif 11 Marinir asah keterampilan dan ketangkasan dengan melaksanakan latihan mountaineering di Tower Serbaguna. Hasrat Brigif 3 Kesatrian Marinir Katapop Abraham Octavianus Atururi juga melaksanakan renang laut dengan jarak sejauh 1 km di sekitaran Laut Dermaga Koarmada 3 Distrik Salawati Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka membina fisik dan jasmani, prajurit Yonif 9 Marinir melaksanakan latihan renang dan dayung yang dilaksanakan di kolam renang Yonif 9 Marinir Pesawaran, Lampung. Demi menunjang tugas ke depan yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif, prajurit Pusat Latihan Khusus Kolatmar menggelar latihan mountaineering di Tower Pusat Mulmar 3 Grati Pasuruan. Prajurit Lanmar Sorong ikuti kegiatan Warrior Toughness dengan US Navy berupa training exchange opportunity melalui Warrior Toughness Course dengan mendatangkan pelatih dari US Navy bertempat di Lantamal 14 Sorong, Provinsi Papua Barat. Satuan Tugas Marinir Pengamanan Pulau Terluar mulai dari Satgas Mar Pulau Undana, Satgas Mar Pulau Batek, Satgas Mar Pulau Sekatu melaksanakan patroli sektor guna meyakinkan situasi dan kondisi patok maupun pulau tanpa penduduk tersebut dalam keadaan aman. Menjadi yang terbaik tak semudah membalikan telapak tangan. Lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Dari Markas Komando Korps Marinir, saya Serda Adinda, mewakili kerabat kerja Dispenkormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jala Svepa, Jaya Marinir.